Mazmur 143 ayat 10, demikian firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Sekali lagi saudaraku, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya, Daud mengatakan bahwa Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ajar aku melakukan kehendak-Mu. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita aman. Kita aman di hadapan Tuhan. Kita melakukan kehendak Allah. Sebab Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang akan menghakimi. Dia yang akan menilai. Dia yang akan memberkati. Dia yang akan menghukum. Segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka Dia berkenan, maka Tuhan berkenan. Ketika Tuhan berkenan, kita aman. Ketika Tuhan berkenan, kita aman. Kita melakukan kehendak Tuhan dan itu menyenangkan hatinya. Daud mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Ya, kehendak Allah adalah yang terbaik, menyenangkan hatinya, dan kita diberkati. Ketika kita melakukan kehendak Allah, itu pasti baik. Baik bagi kita, baik bagi orang lain, baik bagi lingkungan kita. Karena kehendak Tuhan itu adalah yang baik untuk alam semesta, untuk kehidupan ini. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan itu sama dengan kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan, kehendak Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi hidup, yang penuh harapan, memberikan kita kehidupan yang penuh dengan harapan. Itu kebaikan bagi kita, saudaraku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya, roh Tuhan itulah yang menuntun kita sehari-hari, menuntun kehidupan kita. Roh Kudus yang memimpin hidup kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Tanpa roh Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu hidup dalam kehendak Allah. Roh Kudus yang mengajari kita, Roh Kudus yang pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Oleh sebab itu kita penting untuk memohon rohnya, Roh Kudus, mengajari kita, membimbing kita di jalannya yang benar, di jalannya yang rata, tidak berkelok-kelok, tidak berbelit-belit. Tetapi jalan Tuhan itu adalah jalan yang lurus, ya, jalan yang rata. Artinya sekalipun hidup ini tidak mudah, sekalipun hidup ini tidak selalu indah, banyak tantangan, suka duka, pahit manis, keadaan naik turun, tetapi ketika Roh Kudus memimpin kita, maka itu seakan-akan tidak ada. Karena roh Tuhan yang beri kekuatan kepada kita. Roh Tuhan yang memampukan kita untuk berhasil di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga jalan kita itu seakan-akan rata. Karena Tuhan yang menyertai kita. Kita akan berhasil bersama dengan Tuhan. Kita akan mampu melewati gunung. Kita akan mampu melewati lembah, melintasi bukit. Kita akan mampu melewati tantangan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Roh Tuhan memberi kekuatan, Roh Tuhan memberi hikmat, Roh Tuhan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Tuhan membuat kita mampu hidup dalam kehendak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita yang percaya kepadanya, diberkatilah kita yang mengasihinya, diberkatilah kita yang merendahkan hati di hadapannya, yang takut akan Dia, yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Salam.